Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Matematika bersama Bu Mut. Di video kali ini kita masih belajar tentang segi 4, bagian kedua, yaitu tentang belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. Kompetensi dasarnya sebagai berikut. Tujuan pembelajaran, setelah menyimak video ini kalian diharapkan dapat mengidentifikasi sifat-sifat belah ketupat, trapesium, dan layang-layang berdasarkan sisi, sudut, dan diagonal. Kemudian mampu menentukan keliling belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. Mampu menentukan luas belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. Serta mampu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan keliling dan luas belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. Yang pertama akan kita pelajari tentang belah ketupat. Di SD sudah pernah ya kalian mempelajarinya? Masih ingat bentuknya sebagaimana? Ya, ini gambar bangun belah ketupat. Kita beri nama bangunnya adalah bangun ABCD. Kita amati sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Sisinya adalah AB, BC, CD, dan AD, dan keempat sisinya sama. Sisi yang berhadapan sejajar. Sisi yang berhadapan adalah sisi AB dengan CD, kemudian BC dengan AD. Sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan adalah sudut A dengan C, kemudian sudut B dengan D. Nah, sudut tersebut yang berhadapan sama besar atau besarnya sama. Sudut yang berdekatan berjumlah 180. Nah, karena pasangan sudut yang berhadapan itu sejajar, maka sudut yang berdekatan diantaranya dalam sepihak. Dan sudut dalam sepihak itu berjumlah 180. Selanjutnya tentang diagonal. Diagonalnya berpotongan tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Diagonalnya adalah AC dan BD, dan AC dan BD ini berpotongan tegak lurus atau siku-siku dan saling membagi dua sama panjang. Selanjutnya tentang keliling dan luas belah ketupat. Kita amati lagi gambar belah ketupat. Ingat, belah ketupat keempat sisinya sama. Kalau kita beri nama sisinya sama S ya. Keliling belah ketupat adalah ingat, keliling adalah jumlah semua sisi. Jadi sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau 4 kali sisi. Nah, untuk luas belah ketupat adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Tadi diagonal 1 dan diagonal 2-nya adalah AC dengan BD. Sehingga bisa kita hitung AC dikali BD dibagi 2. Yuk kita coba. Misalkan panjang AB 10 cm, kemudian panjang AC 12 cm, panjang BD 16 cm. Nah, keliling belah ketupat adalah 4 kali sisi. Sisinya adalah AB. Jadi 4 kali 10, 40 cm. Kemudian luas belah ketupat, AC dikali BD dibagi 2. AC-nya adalah 12, BD-nya adalah 16 dibagi 2. Boleh kalian kalikan 12 kali 16 kemudian dibagi 2. Atau 12 dibagi 2 dulu boleh. Ya, 6 dikali 16 hasilnya adalah 96. Jadi luas belah ketupat 96 cm persegi. Bisa ya? Yang kedua tentang trapesium. Nah, trapesium ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah trapesium siku-siku, kemudian yang pertama tadi adalah trapesium sama kaki, yang kedua adalah trapesium siku-siku dan trapesium sembarang. Yuk kita amati sifat-sifatnya. Nah, ini sifat umum ya, sepasang sisi berhadapan sejajar. Jadi sifat umum trapesium berlaku untuk ketiga trapesium itu, sepasang sisi berhadapannya sejajar. Nah, yang sejajar di sini adalah sisi AB dengan CD. Nah, ini AB dengan CD sejajar. Jadi berlaku untuk ketiga jenis trapesium. Kemudian yang kedua, ini juga berlaku untuk ketiga jenis trapesium.
Sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar berjumlah 180. Ya, dalam sepihak. Sudut yang dalam sepihak adalah sudut A dengan D, kemudian B dengan C. Jadi kalau A dengan D, A ditambah D, B ditambah C hasilnya 180. Nah, ini sifat yang selanjutnya, ini khusus untuk trapesium sama kaki. Pada trapesium sama kaki, sepasang sisinya sama panjang dan sudut pada kakinya sama besar. Nah, yang di kakinya ini adalah AD dengan BC. Sudut di kakinya sama besar, jadi sudut A sama dengan B, sudut C sama dengan D untuk trapesium sama kaki. Yang selanjutnya pada trapesium siku-siku mempunyai dua sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, kalau di gambar ini sudutnya adalah sudut A dengan sudut D. Besarnya 90 derajat. Nah, untuk trapesium sembarang berarti keempat sisinya tidak sama. Oke, selanjutnya tentang keliling dan luas trapesium. Kita ingat kembali, ini gambar trapesium sama kaki ya. Keliling trapesium, ingat keliling itu jumlah semua sisi. Jadi kalian bisa langsung tambahkan keempat sisinya AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Nah, untuk luasnya, kalau misal sisi yang sejajar itu CD dengan AB, kita misalkan sisi CD adalah sisi A, atau boleh kalian bilang atas, kemudian sisi AB itu sebagai sisi bawah. Atas dan bawah adalah sisi yang sejajar, A dan B. Kemudian kita buat garis bantu. Nah, ini kita misalkan tinggi. Nah, untuk luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2, atau A ditambah B dikali tinggi bagi 2. Ya, ini luas trapesium. Kalian perlu ingat A dan B ini adalah sisi yang sejajar. Kemudian T adalah sisi yang tegak lurus. Jadi kalau trapesium sama trapesium siku-siku, sisi yang tegak lurus itu bisa kita gunakan sebagai tinggi. Nah, misalkan AB-nya 18 cm, kemudian BC-nya 13 cm, CD-nya 8 cm, kemudian AD ini sama dengan BC 13 cm, dan tingginya adalah 12 cm, maka keliling trapesium adalah jumlah semua sisi. 18 ditambah 13 ditambah 8 ditambah 13, yaitu 52 cm. Nah, untuk luasnya, luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya adalah 8 dan 18. Kemudian dikali tinggi dibagi 2. Ingat, lakukan dulu yang di dalam kurung. 8 ditambah 18 adalah 26 dikali 12 dibagi 2. Boleh kalian kalikan dulu. 26 kali 12 dibagi 2, ya. Atau kalian bagi salah satu dulu boleh. Misal 12 dibagi 2, 6. 6 dikali 26 adalah 156 cm persegi. Saya bangun yang selanjutnya adalah layang-layang. Layang-layang, ini anak laki-laki biasanya ya sudah paham tentang bentuk layang-layang. Layang-layang gambarnya seperti ini. Ya, ingat ya, kita beri nama ABCD. Sifat layang-layang. Yang pertama, sepasang sisi berdekatan sama panjang. Ya, hanya sepasang yang sama panjang, sisi pendek dengan sisi panjang. Sisi pendek adalah AD dan CD. Kemudian yang sisi panjang adalah AB dan BC, itu sama panjang. Selanjutnya, sepasang sudut yang berhadapan sama besar, hanya sepasang yang sama besar, yaitu sudut A dengan C. Kemudian kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Diagonalnya adalah diagonal AC dan BD, dan keduanya berpotongan tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Salah satu diagonal membagi diagonal yang lain menjadi 2 sama panjang. Nah, di sini diagonal BD membagi diagonal AC menjadi 2 sama panjang, sehingga BD ini juga disebut sebagai sumbu simetri.
Keliling dan luas layang-layang. Kita gambar lagi layang-layang ABCD. Keliling, jumlah semua sisi adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Kemudian luas layang-layang sama seperti belah ketupat, diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Diagonalnya adalah AC dan BD, sehingga AC kali BD dibagi 2. Kita misalkan, jika diketahui AB 17, kemudian AD 10, AC 16, dan BD 21 cm, maka keliling layang-layang, ingat tadi AB sama dengan BC, AD sama dengan CD, sehingga kelilingnya adalah 17 ditambah 17 ditambah 10 ditambah 10, hasilnya adalah 54 cm. Kemudian luas layang-layang adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Diagonalnya adalah 16 dan 21, sehingga 16 kali 21 dibagi 2. Boleh dikali dulu baru dibagi, atau kalian mau sederhanakan dulu, 16 dibagi 2, 8 dikali 21. Hasilnya adalah 168 cm persegi. Bisa dipahami ya? Oke, untuk pemecahan masalah yang pertama, luas sebuah belah ketupat adalah 168 cm persegi. Jika panjang salah satu diagonalnya 24 cm, maka panjang diagonal yang lain adalah, yuk kita coba selesaikan. Kita ingat kembali, luas belah ketupat adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Luasnya 168, kemudian diagonal 1 adalah 24. Jadi kita ganti luasnya dengan 168, D1-nya dengan 24. Kalian perhatikan 24 bisa dibagi 2? Iya, 12, sehingga persamaannya menjadi 168 sama dengan 12 dikali D2. Ingat kembali PLSP ya, untuk mendapatkan D2 adalah 168 dibagi 12. Jadi D2-nya 14, sehingga panjang diagonal kedua adalah 14 cm. Mudah ya? Yang kedua, Budi akan membuat sebuah layang-layang dengan panjang kedua diagonalnya 40 cm dan 70 cm. Jika Budi telah memiliki potongan bambu yang panjangnya 125 cm dan ukuran kertas berbentuk persegi panjang 75 cm kali 24 cm, bantulah Budi untuk mengetahui apakah potongan bambu dan kertas yang dimilikinya cukup untuk membuat layang-layang tersebut. Kita bantu Budi ya. Yang pertama, diagonalnya tadi 40 ditambah 70. Ya, jadi panjang kedua diagonalnya 40 ditambah 70 adalah 110 cm. Nah, Budi punya bambu yang panjangnya 125 cm. Cukup nggak? Iya, cukup ya. Selanjutnya untuk kertasnya. Nah, kita cari dulu luas layang-layang. Karena diagonalnya 40 dan 70, maka luas layang-layang 40 kali 70 dibagi 2. 1400 cm persegi. Kemudian luas kertas yang dimiliki Budi, 75 kali 24 adalah 1800. Bagaimana? Iya, cukup ya. Karena luas kertasnya lebih dari luas layang-layang, maka kertas yang dimiliki Budi cukup untuk membuat layang-layang. Sisa nggak? Ya, sisa. Berapa sisanya? Sisanya adalah ya 400 cm persegi. Oke ya, bisa ya? Ya, yang ketiga. Diketahui luas sebuah bangun trapesium 192 cm persegi. Jika tinggi trapesium 12 cm dan panjang salah satu sisi sejajar 11 cm, maka panjang sisi sejajar yang lain adalah, yuk kita coba. Ingat lagi, luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Luasnya 192, tingginya 12. Kita ganti dulu. Jadi 192 sama dengan A tambah B kali 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 adalah 6, sehingga 192 sama dengan A tambah B kali 6. Nah, untuk mendapatkan A tambah B, 192 dibagi 6. Ya, jadi jumlah sisi sejajarnya adalah 32.
Nah, tadi salah satu sisi sejajarnya adalah 11. Boleh kita ganti salah satu, misal A. Jadi 11 ditambah B sama dengan 32. Nah, untuk mendapatkan B, 32 dikurang 11 hasilnya adalah 21. Sehingga panjang sisi sejajar yang kedua atau yang satunya adalah 21 cm. Bisa dipahami? Oke, kalau kalian merasa masih bingung, kalian bisa mengulang video ini ya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa klik like, kemudian yang belum subscribe di subscribe, dan bagikan ke teman kalian karena berbagi ilmu adalah sedekah. Tetap semangat belajar meskipun kalian di rumah saja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.